Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Hari ini kita akan kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa para murid memetik bulir gandum dan menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Padahal pada hari itu adalah hari Sabat. Lalu orang-orang Farisi mulai menggerutu akan apa yang dilakukan oleh para murid. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, cinta kasih, solidaritas, empati, dan keberpihakan mesti menjadi landasan dasar dalam penegakan setiap aturan bagi kehidupan manusia. Peraturan ada untuk membuat hidup manusia bahagia dan teratur, bukan sebaliknya. Sekalipun pada hari Sabat, tapi ketika orang lain menderita, orang lain kelaparan, kita harus menolongnya. Karena hari Sabat itu hari keselamatan, hari yang penuh berkat. Maka sekali lagi, jangan kita terlalu kaku dengan peraturan. Tetapi kita melihat hal-hal baik di balik itu. Kadang kita harus mengorbankan demi sesuatu yang jauh lebih baik. Contoh tadi, orang lapar. Sangat kelaparan mereka. Maka mereka makan. Bukan mereka tidak lapar lalu mereka makan, ambil saja sembarangan, bukan. Mereka lapar. Kita harus punya hati yang berbelas kasih terhadap orang yang menderita. Kehadiran Allah untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Allah ingin agar semua orang boleh memperoleh belas kasih-Nya, bukan dihukum. Maka mari Bapak Ibu, kita tidak sekedar hanya melihat kelemahan orang lain. Tapi kita harus bertanya pada diri kita, apakah saya siap membantu mereka yang menderita? Ataukah saya menutup mata terhadap penderitaan orang lain, kebutuhan orang lain, lalu saya hanya memperhatikan kebutuhan saya sendiri? Yesus tidak menghendaki hal demikian, Bapak Ibu. Yesus telah menunjukkan hal itu dalam pelayanan yang mengatasi ruang dan waktu. Maka mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita juga mampu melayani siapapun, agar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang sedang mengalami kelaparan di mana saja mereka berada saat ini. Berikanlah mereka harapan.
Ketuklah pintu hati sesama yang ada di sekitar mereka untuk berbagi rejeki mereka bagi mereka-mereka yang sedang kelaparan saat ini. Tuntun hidup mereka Tuhan, agar dalam situasi sulit pun mereka tetap percaya padamu, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.